Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat opini, kembali lagi bersama saya Mutiara Aulia tentunya di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Bagaimana kabarnya sahabat opini semua? Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah bulan Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan kali ini. Oke, sahabat opini, di sini tentunya kami akan menyuguhkan beberapa informasi yang sangat menarik dan tentunya bernuansakan Islami. Dan tema yang kita ambil pada kali ini yaitu berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, atau biasa sering kita menyebutnya dengan 1000 malam 1000 bulan. Telah hadir bersama kami narasumber yang sangat luar biasa. Di sini kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Zainal Abidin, SPDI MPD. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tiara. Baik. Oke, tadi Bapak request nih ke saya di belakang panggung, katanya gak mau dipanggil Bapak. Kalau soalnya kelihatan tua, maunya dipanggil AA katanya, bukan begitu Pak? Soalnya di ruang publik, di tempat-tempat lain sudah terbiasa dipanggil AA aja. Oke, tapi kayaknya saya lebih nyaman Bapak ya Pak. Boleh, nggak apa-apa. Gimana nyamannya aja. Oke. Siap. Pak Zainal ini selain menjadi dosen nih Pak di Stitnu Al-Farabi Pangandaran, Bapak ini kesibukannya apa lagi Pak? Ikut organisasi kah atau apa Pak? Karena sebagai kader Nahdlatul Ulama, Masya Allah, luar biasa. Tentu aktif ya, aktivitas lain aktif di organisasi yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama tentunya sebagai bentuk pengabdian kepada organisasi Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan diakui sebagai santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Amin, mudah-mudahan insya Allah. Nah sahabat opini, beliau juga merupakan ketua LPM di Stitnu Al-Farabi Pangandaran. Seperti itu Pak? Ya, insya Allah diberi mandat, diberi amanah. Alhamdulillah. Oke sahabat opini, kembali lagi kita di sini akan membahas tentang malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Mungkin sahabat opini di rumah ada yang sudah tahu pasti apa sih itu malam Lailatul Qadar, atau mungkin ada yang baru mendengar gitu. Di sini saya mengundang narasumber kita untuk menjelaskan sedikit, memaparkan sedikit Pak. Apa sih Pak itu malam Lailatul Qadar? Boleh Bapak dijelaskan? Baik, terima kasih Kak Tiara. Sebelumnya tentu saya meyakini betul bahwa publik sudah sangat familiar dengan istilah malam Lailatul Qadar. Betul. Karena malam ini menjadi malam di mana malam yang paling dinantikan atau malam yang diharapkan oleh seluruh umat muslim di dunia, bahwa pada malam itu kemudian setiap orang beriman, berislam dapat menemukan, meraih malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita cek beberapa referensi yang saya baca, misalnya diantaranya dalam kitab karya Imam Nawawi Al-Bantani, misalnya dalam kitab Duratun Nasihin, atau dalam referensi-referensi yang lain lah, banyak sekali ya, termasuk dalam buku-buku juga banyak sekali ditulis, dijelaskan mengenai apa itu malam Lailatul Qadar. Secara etimologis terdiri dari dua kata, Lailatun dan Al-Qadar ya. Malam Lailatul Qadar. Lailatul itu berarti malam ya. Al-Qadar itu berarti ada yang memaknai ketetapan, pengaturan begitu ya. Jadi suatu malam yang sangat istimewa, saya kira malam Lailatul Qadar itu. Sebagaimana dalam Al-Quran ya, surat Al-Qadar ayat 3 dan seterusnya sampai dengan ayat 5. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam, dan seterusnya. Saya kira malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan keistimewaan, karena pada malam itu
terjadi peristiwa penting, yaitu diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu kembali kepada Al-Quran. Anzalna kami menurunkan Al-Quran. Begitu. Jadi kenapa kemudian apa itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar? Oke sahabat opini, jadi kita bisa mengetahui ya kenapa sih malam Lailatul Qadar ini sangat diagungkan gitu oleh umat Islam, karena bertepatan dengan peristiwa diturunkannya Al-Quran seperti itu. Oh iya Pak, sahabat opini mungkin belum tahu nih Pak, kapan sih terjadinya malam Lailatul Qadar itu? Apakah terjadi dalam 1 tahun 1 kali atau hanya pada waktu-waktu tertentu? Sahabat opini, jadi mengenai kapan terjadinya peristiwa Lailatul Qadar ini, para ahli atau para ulama itu berbeda pendapat ya. Berbeda pendapat. Bahkan saya baca dalam beberapa karya ilmiah yang ditulis oleh beberapa mahasiswa, juga ada yang menulis hampir lebih dari 40 lebih pendapat mengenai tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Nah, akan tetapi prinsip pentingnya adalah ini rahasia Allah sebenarnya mengenai kapan. Dirahasiakan. Karena ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama, misalnya salah satu di antaranya ya, Imam Syafi'i misalnya berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 21, 23 pada setiap bulan Ramadan. Kalau misalnya Imam Al-Ghazali misalnya itu pada setiap tanggal-tanggal ganjil, 21, 23, 25, 27, itu menurut Al-Ghazali. Memang ini didukung ya oleh ini hasil penelaahan saya, ini memang pendapat mayoritas ya. Pada pokoknya para ulama mayoritas bersepakat bahwa prediksi malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Begitu ya. Ini didasarkan pada beberapa hadis memang yang diriwayatkan oleh Aisyah, oleh Abu Hurairah ya. Taharu Lailatul Qadri fil witri minal asri al-awakhiri al-akhiri ya, begitu. Jadi minal asri al-akhiri min Ramadan. Jadi 10 terakhir pada bulan Ramadan. 10 terakhir pada bulan Ramadan. Betul. Nah, jadi sahabat opini, mengenai kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu memang menjadi rahasia ya, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari berbagai pendapat sudah disepakati bahwa terjadinya itu 10 terakhir pada bulan Ramadan. Seperti itu, Pak? Siap, tapi karena ini pendapat ya, jadi artinya kita sebagai umat muslim, bahkan dimulai dari sejak bulan Rajab ya, kan Rajab, Sya'ban sampai dengan Ramadan. Artinya keistimewaan bulan Lailatul Qadar ini didapatkan oleh mereka yang memang menyiapkan diri tentunya. Memang para ahli berbeda pendapat ya, ada mereka yang memang telah mampu mensucikan jiwanya sehingga mampu merasakan bahwa pada malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Begitu. Ada juga yang memang dia tidak tahu bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar ya, Pak? Tapi misal kebetulan dia melaksanakan ibadah maksimal dan seterusnya ya, ia tetap mendapatkan barokah dari malam Lailatul Qadar itu. Tadi pahalanya kan 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti 83 tahun. Masya Allah, sangat luar biasa sekali 83 tahun ya, Pak, 4 bulan. Tuh, artinya ibadah kita itu dalam satu malam itu sama dengan seperti kita beribadah selama 83 tahun nilai ibadahnya itu. Kira-kira begitu. Juga amalan-amalan lain banyak sekali. Bersedekah, kemudian yang lainnya banyak, membaca Al-Quran ya, Pak, dan lainnya.
Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita dapat Betul. meraih malam Lailatul Qadar. Betul. Oke, sahabat opini, tadi pemaparan yang sangat luar biasa tentang malam Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak mengetahui malamnya terjadi kapan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa beramal apapun itu, dan mudah-mudahan ketika kita melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, itu terjadi bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Karena seperti narasumber kita tadi paparkan, bahwa ketika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar itu seperti beribadah selama berapa, Pak? 1000 bulan. 1000 1000 bulan, bulan. Masya Itu Allah. Berarti kalau dikalkulasi berarti 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan, Masya Allah. Sangat luar biasa sekali ya sahabat opini. Mudah-mudahan apa ilmu yang kita bisa sharing ke sahabat opini semua bisa kita amalkan dan menambah wawasan kita tentunya. Terima kasih Bapak Sama-sama. telah hadir bersama kami sharing Terima ilmu kasih. di podcast opini. Nanti ngundang lagi ya. Oke, insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali lagi Pak Sama-sama. di kesempatan selanjutnya. Oke sahabat opini, itu tadi merupakan akhir dari perbincangan kita pada podcast kali ini. Pantengin terus channel kami di Stitno Alfarabi Pangandaran, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share. Karena ketika kita menyebarkan ilmu, maka tentunya kita akan mendapat keberkahan dengan menyebarkan ilmu tersebut. Saya memohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan di hati sahabat opini sekalian. Tetap pantengin terus. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.